Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi jemaat GKI Saman Hudi. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi ini Tuhan telah memberikan kesempatan untuk bangun dan kami akan memulaikan aktivitas kami Tuhan. Sebelum itu kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa merenungkan, membaca firman dengan baik dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dari Alkitab masing-masing. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tahu ungkapan ada udang di balik batu. Ini adalah ungkapan yang mengungkapkan bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud atau tujuan yang tersembunyi. Misalnya, ada orang-orang yang tiba-tiba deket nih sama kita. Ternyata bukan memang mau temenan sama kita, tetapi mau deket supaya kita bisa kasih duit misalkan ke dia. Atau misalkan dengan dia deket-deket dengan kita begitu ya, kita bisa dapat privilege tertentu yang kita miliki. Jadi bukan murni untuk berteman, tetapi malahan untuk mendapatkan sesuatu dengan maksud tersembunyi, tapi dibalut dengan sesuatu yang terlihat baik. Dan ungkapan inilah yang sering kali kita dengar ya, ada udang di balik batu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang-orang di luar sana bisa berbuat baik, terlihat baik, tetapi ternyata memiliki tujuan atau motivasi yang keliru, hari ini pun kita perlu memikirkan hal yang sama. Sebagai seorang percaya, apa sih motivasi yang benar ketika kita melakukan tindakan yang benar-benar baik atau tindakan mengasihi itu? Jangan-jangan kita juga melakukan yang disebut oleh ungkapan tadi, ada udang di balik batu. Kita bukan mengasihi karena digerakkan oleh motivasi yang benar, tetapi ternyata digerakkan oleh motivasi yang keliru. Khususnya hari ini kita akan merenungkan tentang tindakan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di 1 Yohanes 4 yang kita baca tadi, di sana dengan jelas Rasul Yohanes itu menuliskan di ayat yang ke-10 ya, yaitu bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan di ayat 11, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Bagi Rasul Yohanes dan yang kita baca hari ini, ternyata tindakan mengasihi orang Kristen itu digerakkan oleh kasih Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi orang percaya tersebut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya tindakan mengasihi ketika kita mengasihi orang lain itu bukan digerakkan oleh sesuatu yang lain kecuali oleh kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Emangnya apa kasih Allah itu? Bapak Ibu Saudara, kasih Allah adalah ketika Allah sudah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kasih Allah adalah ketika Yesus Kristus rela mati menggantikan kita ketika kita yang seharusnya dihukum karena kita telah berbuat dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Allah mau menggantikan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan itulah kasih Allah yang begitu besar, yang rela dan mau
menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini dari hukuman maut. Bapak Ibu Saudara, jikalau Allah begitu mengasihi kita, seharusnya kasih Allah itu juga mendorong kita untuk mengasihi orang lain, termasuk entah itu orang percaya ataupun orang yang belum mengenal Tuhan Yesus di sekitar kita. Jadi dari pembacaan hari ini pun kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa jangan sampai perbuatan baik kita digerakkan oleh misalkan kita ingin mendapat imbalan dari Tuhan, atau kita mau berbuat baik supaya kita masuk surga, atau hal-hal lain yang tidak murni. Ingat Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik kita, perbuatan mengasihi kita itu harusnya digerakkan oleh kasih Allah yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita orang-orang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara, jikalau hari ini kita mengaku sebagai orang Kristen, mengaku orang-orang yang sudah menerima kasih Allah itu, tetapi di dalam hati kita tidak tergerak untuk mengasihi orang lain, atau selama ini pun kita mengasihi dengan motivasi yang keliru, maka dari itu firman hari ini menegur kita bersama untuk kembali mengingat komitmen Kristen kita, bahwa kita mengasihi bukan untuk sesuatu yang ingin kita dapatkan, tetapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita mau belajar mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa orang yang tidak mengasihi itu tidak mengenal Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama di dalam motivasi yang benar adalah seumpama dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi sesama, kita berdusta. Tetapi pun kita mengasihi sesama tapi kita mengabaikan Allah, pun itu pun adalah sesuatu yang keliru juga. Kita harus mengasihi Allah, dan karena kita mengasihi Allah, kita digerakkan untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, yuk kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, entah itu di keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita. Jangan pikir mereka itu adalah orang-orang yang sekedar Tuhan tempatkan di sekitar kita tanpa tujuan. Yuk kita lihat mereka semua sebagai orang-orang yang patut kita kasihi juga, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Kita pun bisa melihat bukan hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di lingkungan gereja mungkin ya. Ada orang-orang yang kesulitan, ada orang-orang yang jarang disapa, ada orang-orang yang mungkin kita tahu sedang bergumul, dan kita sebenarnya bisa menolong mereka. Yuk kita gunakan segala sumber daya yang kita miliki, yang sebenarnya juga milik Tuhan, untuk kita bagikan kepada orang lain, untuk kita belajar mengasihi orang lain. Mungkin di sekitar kita juga ada orang-orang yang sulit untuk dikasihi ya. Entah itu orangnya kurang cocok lah sama kita, seringkali mungkin cekcok dengan kita begitu ya. Tetapi hari ini kita belajar, kalaupun Tuhan Yesus ketika kita masih berdosa, Dia sudah mau mengasihi kita, orang-orang yang suka berkhianat ini. Masa sih kita nggak mau belajar mengasihi sebagaimana juga Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita mulai galakkan hidup yang mengasihi itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kiranya kasih Allah lah yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk mengasihi, dan bukan yang lain. Tetapi biarlah kasih Allah itu saja yang mendorong kita untuk mengasihi orang lain, sebab hanya itulah motivasi yang benar di hadapan Allah untuk mengasihi sesama. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa belajar mengasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan juga sudah mengasihi kami di dalam kehidupan kami, orang-orang yang berdosa ini. Thank you untuk kasih-Mu, mampukan kami Allah Roh Kudus untuk mengasihi. Kiranya Tuhan menolong untuk sepanjang hari ini aktivitas kami, agar kami bisa beraktivitas dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan,
bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.